Assalamualaikum Sobat Mutu kelas 12 TLM yang Bu Apri banggakan. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini pada pertemuan minggu kedua kita bertemu dengan mata pelajaran hematologi. Kali ini Bu Apri akan membahas tentang pemeriksaan nilai hematokrit. Jadi, di sini Bu Apri harap kalian bisa menganalisa nilai hematokrit dan melakukan pemeriksaan hematokrit. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang hari ini kalian dapat semoga bermanfaat ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya ya. Nah, kalian kan tahu kalau sel darah merah ini sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Karena di dalam sel darah merah ini memiliki peran yang bertugas untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke berbagai lokasi di tubuh. Agar tubuh selalu terjaga kesehatannya, tubuh kita memerlukan proporsi jumlah sel darah merah yang mencukupi sebagai standar nilai normal. Oleh sebab itu, ketika seseorang memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak eritrosit, maka akan menimbulkan berbagai gejala atau keluhan fisik. Nah, dari situ dokter menganjurkan pemeriksaan hematokrit yang disingkat dengan HCT. Hematokrit disebut juga PCV atau Packed Cell Volume yang artinya volume eritrosit yang dimampatkan. Di sini jadi hematokrit itu merupakan suatu hasil pengukuran yang menyatakan perbandingan sel darah merah terhadap volume darah. Singkatnya, hematokrit adalah proporsi eritrosit dalam darah lengkap. Jadi, kata hematokrit berasal dari bahasa Yunani yaitu hema berarti darah, krit yang memiliki arti menilai atau mengukur. Jadi, secara harfiah, hematokrit berarti mengukur atau menilai darah. Hematokrit juga memiliki satuan menggunakan persen yang memiliki arti bahwa terdapat sekian mili sel darah merah terdapat di dalam 100 mili darah. Kemudian, nilai normal HCT yakni pada bayi baru lahir, nilai normalnya 55 sampai 68%. Pada usia 1 bulan, nilai normalnya 37 sampai 49%. Pada usia 1 tahun, nilai normalnya 29 sampai 41%. Pada usia 10 tahun, nilai normalnya 36 sampai 40%. Dewasa pria, nilai normalnya 40 sampai 50%. Dan yang terakhir, dewasa perempuan, nilai normalnya 36 sampai 44%. Jadi, setiap manusia memang memiliki nilai normal hematokrit yang berbeda. Namun, nilai tersebut tidak mutlak karena terkadang setiap laboratorium memiliki standar normal tersendiri berdasarkan literatur yang ada. Semakin tinggi persentase hematokrit, berarti konsentrasi darah semakin kental. Pada keadaan normal, hematokrit juga dapat diukur dengan mengalihkan hemoglobin dengan angka 3. Hematokrit digunakan untuk mengukur sel darah merah. Pengukuran ini dilakukan bila ada kecurigaan penyakit yang mengganggu sel darah merah, baik berlebihan ataupun kekurangan. Beberapa contoh penyakit yang menyebabkan hematokrit menurun, yaitu ada anemia atau kekurangan sel darah merah. Kemudian yang kedua perdarahan. Yang ketiga, kekurangan gizi atau malnutrisi. Kemudian yang terakhir, penghancuran sel eritrosit atau sel darah merah.
Sebaliknya, penyakit yang dapat menyebabkan HCT naik ini ada penyakit jantung atau paru-paru, kemudian dehidrasi atau kekurangan cairan, polisitemia vera, dan hipoksia atau keadaan rendah oksigen, sehingga tubuh berupaya dengan meningkatkan sel darah merah. Nah, kalian pasti sudah pernah melakukan yang namanya pemeriksaan hematokrit. Jadi, di sini kita menggunakan tabung ACT sebagai bahannya. Jadi, prosedurnya yang pertama, kita bersihkan dan tusuk ujung jari menggunakan lancet. Kemudian, setelah darah keluar, langsung isi tabung menggunakan kapiler. Tutup satu ujung dengan penutup khusus. Biasanya kita menggunakan plastisin. Setelah ditutup tabungnya, kita masukkan ke sentrifuge hematokrit selama berapa? 2-5 menit. Agar plasma dengan endapan sel darah merah akan terbentuk. Kemudian, ada lagi faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan. Sebenarnya banyak sekali ya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan hematokrit ini. Nah, salah satunya yang pertama, pada pemakaian darah kapiler, tetesan darah pertama harus dibuang karena mengandung cairan intrastitial. Kemudian yang kedua, masih adanya alkohol pada kulit yang ditusuk juga menyebabkan hasil rendah palsu. Jadi darah menjadi encer. Bahan pemeriksaan yang ditunda lebih dari 6-8 jam akan meningkatkan kadar HCT. Jadi semakin pemeriksaan itu ditunda, maka otomatis darah akan mengental dan itu bisa menyebabkan peningkatan kadar HCT. Kemudian yang keempat, obat-obatan yang dapat menurunkan hasil hematokrit, semisal penisilin atau chloramphenicol. Kemudian yang kelima, kecepatan dan lama pemusingan harus sesuai. Kecepatan yang kurang akan menyebabkan pemampatan darah yang tidak maksimal. Nah, gimana materi hari ini? Apakah kalian sudah paham? Apa sebaliknya kalian masih bingung? Tenang, kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya ya, kalian buat satu pertanyaan mengenai pemeriksaan nilai hematokrit, langsung kalian tulis di kolom komentar atau bisa juga kalian langsung via japri saya. Dan jangan lupa kalian absen di kolom komentar ya. Bu Afri tunggu, jangan sampai terlambat seperti yang kemarin. Oke, sekian dari Bu Afri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.